saudara-saudara sekalian yang saya kasihi. Bersyukur pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan ibadah pada pagi hari ini secara bersama. Sebelum kita memuji Tuhan lebih dalam, mari kita mengambil waktu teduh. Waktu teduh dimulai. Kiranya ibadah pada pagi hari ini terjadi dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita angkat pujian, janjimu seperti fajar pagi hari. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan memohon akan kasih serta karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami bila mana saat ini kami sedang hendak memulai beribadah. Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami ini, sehingga hari kami hanya tertuju padamu. Bawalah kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu dan biarkan hati kami terbuka untuk menerima dan menjalankan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu lah kami senantiasa berdoa. Amin.
Selanjutnya mari kita angkat pujian Pekerja Kristus yang mulia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian lagi yang berjudul Ku Mau Cinta Yesus.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi sekalian yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Saya percaya kabar anak-anak sekalian dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 22. 2 Timotius pasal 2 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang kepadamu mengucap syukur dan terima kasih. Kesempatan yang indah pada pagi hari ini, kami akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami. Melalui kebenaran firman-Mu, kami dimampukan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati penyampaian firman-Mu. Berkati anak-anak kami yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Mohon berkat-Mu dan anugerah-Mu bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema karakter remaja Kristen. Karakter remaja Kristen. Apa sih yang dimaksud dengan karakter? Bapak percaya anak-anak sekalian sering mendengar tentang kata karakter. Dan kalau kita mau simpulkan secara sederhana, apa sih sebenarnya pengertian karakter? Mungkin Bapak bisa memberikan pengertian secara sederhana. Karakter adalah hal yang berkaitan dengan semua aktivitas kehidupan yang kita lakukan. Apakah itu perkataan, apakah itu perbuatan, apakah itu pikiran dan lain-lain yang mencerminkan tentang kepribadian seseorang. Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perkembangan zaman sekarang ini, apalagi dalam era globalisasi, seringkali membuat anak muda ingin tampil dan mengikuti tren atau gaya baru yang sedang berkembang. Sering kita melihat ada model rambut yang baru, ada model pakaian yang baru, dan sebagai seorang anak muda, memang terkadang kita terpancing untuk mengikuti dengan tren-tren seperti itu. Jiwa sebagai seorang anak muda, manakala tidak mengikuti perkembangan seperti itu, sering dianggap sebagai seorang anak yang ketinggalan zaman karena tidak mengikuti perkembangan yang ada. Banyak hal yang bisa dianggap tren oleh anak muda, bukan hanya dari pakaian, tetapi seringkali juga kita mendengar dalam dia berbicara, dalam dia bergaya atau berdandan, dalam gaya hidup, bahkan tempat-tempat mereka nongkrong, di tempat-tempat ternama, terkenal, hiburan yang terkenal, lagu-lagu terkenal, sampai kepada tempat-tempat belanja, apakah barang-barang itu mewah, bahkan musik film, sampai kepada teknologi, gadget, HP-nya mereknya seperti apa. Dan tidak jarang dalam gaya-gaya kehidupan seperti itu,
melahirkan satu kebiasaan yang buruk, yaitu misalnya merokok, sampailah kepada dunia gemerlapan, yaitu hidup di dalam dunia malam. Seringkali tekanan dari teman-teman sebaya membuat anak-anak muda mengikuti tren-tren seperti itu. Dan terkadang sulit untuk menolak. Karena manakala dia menolak, maka mungkin saja membuat dia akan dikucilkan oleh teman-temannya. Anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai seorang anak muda, apalagi sebagai seorang anak terpelajar yang mengenal Tuhan, tentunya kita harus mencermati dalam mengikuti gaya-gaya tersebut. Sebagai anak-anak muda, kita harus pintar di dalam memilih gaya-gaya tersebut. Bahkan sebagai seorang anak muda, kita juga dituntut untuk pintar di dalam memilih dan menseleksi teman-teman kita di dalam bergaul. Karena memang firman Tuhan mengatakan kebiasaan kita yang baik akan rusak oleh pergaulan yang buruk. Mungkin Anda terlatih dan terdidik dari keluarga yang baik, terlatih, terdidik, terdisiplin dalam sekolah Kristen Immanuel, tetapi manakala dalam pergaulan kehidupan Anda, bergaul dengan orang-orang yang tidak terbiasa dengan hal itu, tidak bisa dipungkiri. Hal yang jelek, hal yang negatif, itu paling cepat, paling mudah masuk tertular di dalam kehidupan kita. Karena itu, sebagai seorang anak muda, apa nasihat firman Tuhan yang kita dapati di dalam 2 Timotius pasal 22, pasal 2 ayat 22 tadi. Sebab di sana dikatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan dan kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai seorang anak muda, maka kita melihat karakteristik yang harus dimiliki oleh anak muda terhindar dari pergaulan-pergaulan yang menyesatkan adalah harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Harus hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang membuat anak muda mampu menjaga dirinya hidup di dalam kebenaran. Sebab firman Tuhan dikatakan adalah bagaikan pelita yang menerangi kehidupan manusia. Firman Tuhan bagaikan pelita yang menerangi hati yang gelap. Firman Tuhan adalah pelita yang menuntun di jalan kehidupan yang benar. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tren-tren dewasa ini, tidak jarang gaya-gaya seperti itu akan membuat anak muda hidup menyimpang dari Tuhan. Hidupnya jauh dari Tuhan, bahkan hidupnya hidup di dalam dosa. Karena itu firman Tuhan mengatakan, mengingatkan kepada kita, dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ada di dalam hati dan pikiran seorang anak muda, maka itu akan menjadi penerang dalam dirinya.
maka itu akan menjadi rambu-rambu yang selalu mengingatkan dia untuk hidup benar dimanapun dia berada. Menjadi anak Tuhan bukan berarti kita menjadi orang yang kurang di dalam pergaulan. Menjadi anak Tuhan, kita wajib untuk bergaul dengan siapapun. Tetapi pergaulan kita hendaknya tidak mempermalukan nama Tuhan. Pergaulan kita hendaknya harus menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Pergaulan kita hendaknya memancarkan kebenaran-kebenaran dari Tuhan. Pergaulan kita menunjukkan bagaimana jati diri kita sebagai orang yang berintegritas, orang yang berani untuk menolak hal-hal yang tidak benar, orang yang berani untuk mengatakan tidak kepada hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena ketika kebenaran itu ada di dalam dirinya, maka itu yang menjadi filter di dalam dia menjalani hari-harinya. Yang kedua, hidup menjauhi kejahatan. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 22 tadi dikatakan jelas sekali menunjukkan bagaimana nafsu orang muda. Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagai anak muda, kita mempunyai gairah semangat juang yang sangat tinggi. Kita mempunyai satu pemikiran yang ambisi, yang selalu membawa kita untuk terus maju. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, apa yang menjadi keinginan anak muda, jangan sampai nafsu itu membawa kita kepada satu kehancuran. Karena ketika nafsu anak muda yang tidak dikendalikan dalam takut akan Tuhan, maka itu akan menyesatkan generasi muda. Maka itu akan menyesatkan masa mudanya. Karena itu anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, masa muda itu adalah masa yang satu kali tidak akan terulang kembali. Tetapi manakala dalam masa muda kita salah di dalam langkah pertama, maka langkah pertama ini akan menjadi langkah sejarah di dalam kehidupan terus-menerus di sepanjang kehidupan kita. Karena itu, tidak semua keinginan adalah hal yang baik, tetapi tidak semua keinginan juga hal yang tidak baik. Ada keinginan yang akan membawa kita kepada kebenaran, tetapi ada keinginan hawa nafsu yang akan menyesatkan diri kita. Maka 1 Yohanes 2 ayat 16 mengatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Keinginan hati dan keangkuhan hidup dikatakan bukan berasal dari Allah. Di dalam diri sebagai anak muda yang penuh dengan ambisi, seringkali keinginan-keinginan itu menjadi sesuatu hal yang memotivasi kita untuk maju bergerak. Tetapi berdasarkan satu renungan yang kita dengar hari ini, marilah kita meminta kepada Tuhan untuk menuntun Anda di jalan yang benar. Karena ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, meminta tuntunan dan pimpinan Tuhan, maka Tuhan akan menaruhkan roh-Nya di dalam hati dan pikiran kita untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya, untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Manakala kita setia di dalam memegang kebenaran firman-Nya, maka kebenaran firman-Nya itu yang akan menjadi filter di dalam hidup kita untuk melihat keinginan yang berkenan kepada Allah dan keinginan yang tidak berkenan kepada Allah. Yang ketiga, sebagai anak muda yang dicintai
yang diinginkan oleh Tuhan adalah anak muda yang memiliki keteladanan. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 mengatakan, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Sebagai anak muda bukan berarti bahwa kita tidak bisa menjadi teladan. Justru sebagai seorang anak muda, ketika masa mudalah harus menunjukkan sikap keteladanan yang patut ditiru, yaitu keteladanan dalam perkataan, keteladanan dalam tingkah laku, keteladanan dalam kasih kepada sesama, keteladanan kepada kesetiaan kepada Tuhan, dan keteladanan dalam kesucian, sehingga kita berani untuk menolak segala hal yang akan mencemarkan kehidupan kita. Anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita sulit untuk menjadi teladan. Dalam kehidupan Anda, seringkali kami mendengar tidak ada perkataan yang membangun, tidak ada perkataan yang baik. Justru perkataan yang keluar itu adalah perkataan yang kotor. Bukankah firman Tuhan mengatakan, "Jadilah teladan dalam perkataan"? Seringkali gampang keluar dari mulut kita perkataan yang kotor, perkataan yang jorok, caci maki, dan lain sebagainya. Tidak ada kata lain, kalau hal itu masih ada di dalam dirimu, silakan bertobat. Mintalah kepada Tuhan untuk memampukan Anda mengucapkan kata-kata yang membangun, bukan mengucapkan kata-kata fitnah, bukan mengucapkan kata-kata yang kotor, bukan mengucapkan kata-kata caci maki. Pada waktu Anda kesal, seringkali yang keluar dalam dirimu, yang keluar dari mulutmu, itu adalah perkataan yang tidak sopan. Bukankah firman Tuhan mengatakan, apa yang berasal dari mulut, itu berasal dari hati. Karena itu Bapak mau katakan, sangat gampang Anda untuk mengenal temanmu. Apakah temanmu adalah teman yang baik? Seringlah mendengar dia untuk ngomong. Seringlah mendengar, menyaksikan dia. Apakah dalam dirinya selalu gampang mengeluarkan kata-kata yang jorok? Apakah dari mulutnya akan gampang keluar kebun binatang? Kalau ternyata itu masih ada di dalam dirinya, itu artinya di dalam hati dan pikirannya banyak kebun binatang. Bertobatlah dan janganlah berteman dengan dia. Anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, perbuatan kita, sikap tingkah laku kita, tutur kata bahasa kita, itu bisa menjadi berkat manakala kita lakukan itu dengan hal yang baik. Memang tidak mudah dan tidak ada perkara yang mustahil ketika Anda mempunyai komitmen. Kenapa? Karena ketika firman Tuhan itu ada di dalam hatimu, maka firman itu akan menerangi hatimu. Ketika diterangi oleh kebenaran-kebenaran itu, maka itu membuat Anda berjalan di jalan yang benar. Seringkali kita mengeluarkan kata-kata tanpa kita berpikir terlebih dahulu. Manakala sudah keluar, barulah kita sadar, ternyata itu adalah perkataan yang salah. Mengapa ini terjadi? Karena menjadi kebiasaan. Karena itu mulailah dari sekarang mempraktikkan hidup di dalam kebenaran. Mempraktikkan karakter yang menjadi berkat bagi orang. Mempraktikkan hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Maka ketika itu ada di dalam dirimu, dimanapun kamu berada, nama Tuhan dipermuliakan dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak ada hal yang
sulit di dalam hidup ini, manakala engkau melibatkan Tuhan, manakala engkau menyadari tentang kekurangan yang ada di dalam dirimu. Papa berharap sebagai siswa SMK Kristen Immanuel, Allah beserta kita. Buktikanlah dengan keteladanan karakter yang baik. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan kiranya menolong melalui kebenaran firman-Mu. Kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran. Kami melahirkan karakter-karakter yang baik. Dan di dalamnya diri kami menjadi berkat bagi banyak orang. Melalui perkataan, melalui pikiran, perbuatan kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan kiranya menolong anak-anak kami dalam masa tumbuh kembang ini untuk memiliki karakter hidup yang benar di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, semoga firman Tuhan yang kita dengar dapat kita cerna dengan baik. Selanjutnya, mari kita angkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih telah memberikan kelancaran dalam kegiatan ibadah ini. Banyak ilmu dan hal bermanfaat yang kami dapat. Semoga rangkaian ibadah ini dapat menjadi bekal hidup yang bermanfaat untuk kami semua. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah peribadahan kita pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.